ketemu lagi dengan saya Fajar Juliandri di acaranya Podcast TVRI Jawa Barat. Kali ini kita kedatangan bintang tamu. Ini Indra Gatot sebetulnya. Aku panggilnya Om sebetulnya. Tapi kayak aneh sih, Iya, Jar, sih bener. ya. Anehnya kenapa? Om. Ya biasanya ngobrol gitu, biasa ya. Aku panggilnya Om atau Kakang, Gatot Akang, atau Akang. Indra. Wih, Akang. Akang aja. Kang Indra. Kan sebagai Jawa Barat, Oh bro. iya, kita Akang. kan ada di Podcast TVRI Jawa Barat ya, Iya. Om, Kang. Kang. Ini Kakak. kakak ya, Iya, jangan kakak. Kang aja Kang. Ini Kang Kamu Gatot. mau biasa terserah lah. Gatot aja ya manggilnya, enaknya apa ya, Gatot. Ya, terserah lah. Sebetulnya kalau sehari-hari ngobrolnya Gatot sih. Kadang teman-teman kita memang manggilnya Om. Jadi kita ngobrol sama bintang tamu sekarang ini. Jadi Indra Gatot ini disebutnya itu di Bandung, di Indonesia itu legend skateboard. Legend skateboarder. Janganlah. Kenapa? Ya kalau Terlihat Legend tua. udah meninggal. Legend udah meninggal. Enggak juga. Legendaris. Berarti udah tua Enggak lah, kan. enggak lah. Jadi Masih lah skateboarder aja, skateboarder. lah. skateboarder juga, musisi juga, apalagi. Oh, ini punya brand juga kan? Sekolah lah paling. Ya, sekolah skateboard. Ya, sekolah lah. Itu di Kalau Bandung. brand Kalau brand enggak ya? Enggak sih, maksudnya masih seenaknya aja mau produksi mau enggak. Orang kaya. Enggak gitu, Bro. Nih, buat teman-teman yang belum tahu nih, buat teman-teman di Jawa Barat khususnya, awalnya sebenarnya memang sebelum musik itu, jadi musisi itu memang Indra Gatot itu jujur semuanya orang tahu itu main skateboard itu, skateboarder. Ya, awalnya ya. Coba Gatot ceritain deh, awalnya gimana sih suka skateboard, tahu skateboard dari tahun berapa? Ya. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin kenapa nyambungnya ke musik gitu ya. Ya memang awalnya memang dari waktu itu juga udah senang musik, cuman belum band-bandan lah ya. Maksudnya nggak serius band-bandan, tapi main skateboard di Taman Lalu Lintas sekitar tahun 97-an. Tahun 97. 97, awalnya main skateboard, fokus skateboard gitu. Terus akhirnya karena di Taman Lalu Lintas tuh banyak musisi ya. Banyak Jar, musisi. maksudnya. Ini teman-teman yang termasuk belum- kamu juga kan sebenarnya kalau misalnya ngomongin Nggak apa-apa, nanya wawancara, kamu. oke. Tapi kan sebenarnya di satu komunitas Ya. kamu dan saya zaman dulu tuh Bareng sebetulnya. memang ada apa sih, memang banyak musisi gitu di skateboarder itu sendiri. Akhirnya jadi dari skateboard saya tuh apa ya, misalnya jenuh main skateboard, kadang suka trik nggak masuk apa, terus ngapain ya, terus akhirnya nongkrong, terus ketemu teman-teman yang lain, dan akhirnya ya main musik gitu aja sih sebenarnya, untuk Jadi pelarian. beriringan mungkin ya. Ya pelarian aja sih sebenarnya. Pelarian dari skateboard itu sendiri sih sebenarnya gitu. Oh iya, nih yang belum tahu, jadi awalnya itu di Bandung itu komunitas skateboard itu di Taman Taman Lalu Lintas. Lintas. Yes, Taman Taman Lalu Lintas. Lintas, ya kan? Awalnya itu dari tahun berapa? Berarti itu udah lama ya? Itu tuh udah lama banget lah. Tahun Misalnya 90, 80-an ya? Enggak, 80-an. Nah, dari itu. 80-an. Jadi awal Sekitar tuh yang 80-an. kalau teman-teman jadi yang apa ya, kaum milenial, Gen Z, apalagi Gen Alpha, yang kalau misalkan sekarang tuh kan ngelihat skateboard tuh bisa dari Instagram, dari YouTube, dari apa. Ya, Nah, mungkin kalau untuk di taunya Bandung langsung ya. ya awalnya itu ada di Taman Lalu Lintas. Ya. Jadi apa sih? Taman Lalu Lintas Ade Irma Nasution. Ya, Nah, teman itu ya. awalnya. Awalnya gitu. di jalan apa ya? Jalan Sumatera Jalan ya. Sumatera di situ. Oke, tadi udah cerita kan, jadi dari main skateboard sama musik itu memang bersatu gitu, Tot, Ya, ya. jadi akhirnya nyambung ke Nyambung, musik gitu. Jar. oke. Jadi awalnya itu pokoknya pelarian dari skateboard, karena jenuh ya kalau skateboard tuh kadang lagi ngamut juga, skateboard juga jadi kacau gitu. Akhirnya jadi ngumpul sama teman-teman, akhirnya mulailah main musik. Tapi komunitasnya kalau ngomongin itu juga berawal dari banyak ya. Kalau misalnya zaman dulu itu di Bandung tuh banyak komunitasnya, salah satunya yang tertua itu di Taman Taman Lalu Lalu Lintas. Lintas. Tapi kebanyakannya juga ada gitu, kayak di Balai Kota, Balai di Kota, Samsat, Samsat, di Gedung Sate, Tegalega. gitu. Terus Tegalega, itu banyak banget lah di taman-taman kota yang jadi komunitas skateboard untuk dipakai main skateboard zaman dulu gitu. Jadi sebelum kayak sekarang ini adanya skate park gitu ya, Ya. dulu tuh main di ruang umum, ruang publik, Ya, ruang kayak umum. taman, kayak apa, nah itu Karena memang tidak ada anak-anak, ya. fasilitasnya. Baru Ya. tahun 2000-an baru ada skate park di Bandung. 2009 ya, Di- 2007 Ya kan? 2007 2009 tuh udah mulai ada Bukit Skatepark, ada Actin Park. Oke. Nah Gitu. tadi kan sebelum ngomong ke musik, ini mah nggak akan ngomong musik, udah tahu setiap hari bareng ngomongin skateboard ya. Ya. Tadi kan ngomong nih, Gatot ngomong
kadang main skateboard jenuh jadi dengerin musik gitu, kadang lagi ngelakuin trik jatuh. Tapi berprestasi, ya kan? Mulai pertandingan. Ya oke, pertama. Kalau ngomongin pertandingan ya memang dari tahun 97 juga udah mulai Ikut ya pertandingan. 97 98-an lah udah ikut pertandingan gitu. Jadi pertandingan ya ngomongin musik itu juga musik dulu 97, 98, 99, 2000 itu juga udah mulai ikut pertandingan ya nasional ya, maksudnya skala nasional, lokal dan nasional gitu. Akhirnya juga dapat nyambung lagi, dapat sponsor dan segala macam. Akhirnya ya 97 itu juga ditinggalin lagi Jar sebenarnya si musiknya itu sendiri gitu. Jadi sayanya juga fokus di pertandingan, ikut pertandingan sampai Malaysia, Singapura, Thailand ya, maksudnya Asia juga sempat gitu. Asia Ngikutin, pernah, jadi memang Indonesia ya betul, udah betul. pernah. Jadi pengalamannya beda lah kalau misalnya sama lokal terus nasional juga, sempat tur-tur juga gitu. Dan Di pada skateboard ya? di skateboard gitu. Jadi dapat sponsor, dapat apapun itu yang bisa ngehidupi. Awalnya ya kayak ngomongin ya Yuma Crazy Rich ya. Kalau ngomongin, kalau saya mah kalau misalnya zaman dulu tuh benar serius. Kalau misalnya pengen ganti papan itu pasti saya papan yang saya pakai Papan nggak skateboard sampai ya? rusak, saya jual dulu baru bisa ganti yang baru. Itu sih sebenarnya. Jadi perjuangan zaman dulu akhirnya dapat sponsor ya itu perjalanan sampai 2004 memutuskan mulai Fokus. ke band lagi. Ke band mulai lagi. Ya. Ya, Pertama masuk. dapat sponsor skateboard tuh tahun berapa berarti Tot? Tahun 2000 ya? 2000 dari 99 kayaknya dari udah dapat 99. karena dulu awalnya di 99 itu dapat sponsor lokal ya, brand lokal yang mungkin zaman dulu tuh 347 apa ya 347 kalau sekarang udah jadi angkel ya, zaman dulu tuh. Baru awal-awal disupport sama Indikator Shoes baru 99 ya 99 lah. 99 98 mungkin ya, 98 saya masuk ke disponsor sama brand surf di Bali yaitu namanya Quicksilver. Tuh, Nah, jadi dari semua Quicksilver pernah juga berarti yang lokal sama yang luar berarti sampai Ya, akhirnya- Quicksilver, Puma. ya dulu Puma kan, Shoes Puma sempat Shoes. terus keluar berapa tahun ya itu ya sekitar 2 tahunan gitu terus cabut lagi pindah ke Reef Shoes. Tuh Reef Shoes. Reef Jadi Shoes. kayaknya kaum milenial Gen Z Gen apa tuh kadang belum tentu tahu juga Tot. Ya karena memang Barang- kalau ngomongin zaman dulu si skateboard zaman dulu zaman sekarang juga Beda. kan brand surfnya udah Beda, nggak iya. terlalu support ya ke si skateboard itu sendiri. Kalau zaman dulu ya saya juga kaget ya, maksudnya zaman sekarang nggak ada yang disponsorin sama jewelry ya, maksudnya perhiasan iya, gitu. iya. Dulu saya disponsorin sama MOD Surf jewelry gitu, itu emas putih itu sampai perak dan emas putih, saya juga kaget kalau zaman dulu. Kalau sekarang udah nggak ada brand surfnya juga nggak terlalu banyak yang support Iya. gitu untuk si skateboard ini. Sekarang memang benar-benar dari brand-brand skateboard itu sendiri gitu. Nah, untuk pencapaian skateboard tuh paling terpuas gitu pas apa? Pertandingan misalkan di Singapura, Malaysia, Thailand. Tapi belum sempat ke Amerika ya? Belum. Buru. Kalau Umur. Umur. kayaknya sama musik lah mudah-mudahan. Keburu Ya udah, buat main. tidur. Nah, itu. Buat tidur, Pencapaian. Apa sih kalau kepuasan di skateboard kalau untuk trik kickflip, sok kamu bayangin pas nyoba kickflip teh seneng banget, itu kan kepuasan dari Iya, trik iya. ya. Kalau Kickflip, pertandingan kalau nih, pertandingan kalau pertandingan di seri nasional pernah. Jadi kalau nasional tuh pernah ada 1, 2, 3 juga kan Tot ya? iya ada serinya. Pernah ada. seri juara 1 nasional pernah? Berapa kali? Sin sombong orang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini kan bukan sombong ya. Ini Tapi- kan edukasi Edukasi juga. ya, tapi beneran nih, Jadi Jar. bisa nyambung ke passion itu bisa menjadikan sesuatu. Ya oke, hal. gini. Sebenarnya kalau dari tahun dulu pertandingan itu pas saya kelas pemula sama menengah, Dulu kelasnya pemula, menengah, amatir. Ya, oke. Gitu kan. Ya, ya. Nah, zaman dulu pemula sama menengah jujur udah nggak pernah juara 3. Mantap. Beneran. Juara satu Tuh kan? terus? Enggak, Iya, bukan nggak? juara 1. 1, 2, 1, Iya, 2. iya. Daripada Tiganya zaman belum baheula, pernah. zaman dulu mah teu. Mendingan jadi juara 3 mendingan eleh sekalian. Tah pas pemula jeung menengah zaman Iya. dulu karena saingannya juga sedikit gitunya. Kalau ngomongin teh. Tah Jadi pas 1, ke 2, 1, amatir 2, betul. ya. Tah akhirnya singkat cerita gitu zaman dulu teh kata Charlie teh zaman dulu ya, Charlie Hobis. Mana teh cicing gue di menengah ya teh. Naik ke Naiklah ke amatir. amatir gitu, ke amatir teh gitu Pak. Ya itu akhirnya naik ke amatir gitu. Tapi alhamdulillah di amatir itu kalau nggak salah pas pertama naik ke amatir teh juara 2. Juara 2.
Nasional, seri nasionalnya. Ya kalau ngomongin nasional ya semua nasional, Jakarta, Oke. Jogja dan segala macam. Cuman pas sesudah mencoba pertama masuk amatir itu juara 2, sesudah itu mah eleh. Juara 3, 2, hiji, 2, 3 ya campur lah. Karena memang saingannya juga ngeri ya, Banyak. mengerikan zaman dulu. Jadi akhirnya. kalau kelas amatir tuh kalau sekarang apa Tot? Pro? Kalau Open? ya pro, sekarang Kalau sekarang sebutnya pronya Indonesia lah pro zaman dulu Indonesia. gitu. Kalau dulu sebutannya dari pemula, Amatir. beginnernya pemula, ada menengah, kelas menengah apa ya? Ya karena sebenarnya kalau misalnya ngomongin reguler ya kayak ngomongin ya ini mah jadi Iya. jadi Nggak apa-apa biar tahu. nggak apa-apa ya. Iya. Tuh, Sebenarnya kamu keceplosan ngomong om kan nggak apa-apa Tot. nggak sebenarnya benar kalau misalnya sekarang tuh kayak rancu gitu ngomongin under 15 gitu, tapi kita tuh nggak tahu aturan atau regulasinya under 15 teh segimana kelasnya gitu kan. Tapi sebenarnya zaman dulu itu bener loh, pemula, menengah, amatir. amatir. Sebenarnya si level-level itu udah ketahuan. Kalau pemula ya pasti lagi belajar skateboard. benar. Sekarang kalau mau Benar. under 15 ya, Ya. anak kecil di bawah 8 ayo nunggu lebih jago meren sebenarnya gitu. Jadi Nah, kalau aturannya- sekarang tetap aja masuk di under 15 gitu Enggak, ya. sekarang kan ada aturan under 15 Ya. gitu kan, ngomongin under 15 itu umur kan, Ya. tapi kan ada umur yang umurnya 10 tahun tapi nggak jago, tapi kan nggak bisa dihitung Nah, sama itu maksudnya gimana jadi kalau gitu? Di Ya. bawah umur 10 tahun tapi jago. Ya boleh dia ikutan, tetap aja nggak ada aturannya. Yang penting dia di bawah 15 tahun. 15 tahun. main. Barengnya di situ. Iya. Oh. Kalau zaman dulu kan nggak menengah ya, pemula dengan levelnya pemula. Kalau menengah ya menengah. Udah mulai kayak rookie lah kalau ngomongin di luarnya gitu. Mantep tuh karirnya Indra Gatot di skateboard tuh. Nah, sekarang tuh Indra Gatot tuh udah punya salah satu bukan salah satu emang punya sekolah skateboard, ya kan? Iya. Fat Free City Skate School. Nah, awal mulanya gimana? Kenapa kepikiran bikin sekolah skateboard gitu, nggak sekolah matematik, sekolah Ekonomi gitu, manajemen. sekolah bola gitu kayak. Ya gimana? Coba. Ya karena memang sayanya dari skateboard sih ya, sebenarnya. coba. Cuman kalau misalnya mau cerita, saya tuh sempat ngajarin anak zaman dulu tuh di 2007 sampai 2009 di Actin Park. Udah ngajar personal tapi ya personal Ya aja, personal, belum udah ada. belum ngomongin mengklaim itu sekolah, enggak Oke, sih iya. sebenarnya itu private aja. Itu namanya Danny Movell sama Jeffrey Movell zaman dulu Iya, di Actin Park. Itu saya ngajarin gitu. Dulu mah Jadi, banyak ya bule-bule main skateboard. ya termasuk apa sih cucunya Pak Habibie ya, si Ya, Fasya itu. pada- Ya. Cuman sama anaknya Kang Ricky FM, Ya, 5 Minute. sempat diajarin tuh Ya, ya. sempat diajarin juga, cuman maksudnya zaman dulu tidak mengklaim itu sekolah gitu. Terus akhirnya 2007 sampai 2009 ya maksudnya ngulik-ngulik cara ngajarin anak, megang anak gitu, yang salah apa, yang pengen dikeluarin apa dan segala macam ya mungkin diuliknya dari 2007 sampai 2009. Nah, pas 2009 saya tinggalin si sekolah skateboard itu, maksudnya bukan sekolah skateboard tapi ngajarnya itu. gara-gara ya inilah yang ada yang di sebelah saya ini. Karena dia lebih ngusulin lebih fokus ke main musik, akhirnya main band lah. Maksudnya fokus di 2009 kalau salah. 2009 Rosemary mulai fokus. tur dan segala macam gitu, akhirnya tinggalin. Dan akhirnya pas sesudah kita kena pandemi Tahun 2019, 2020. 2020 saya juga nggak bisa ngapa-ngapain karena sempat kalau ngomongin saya sempat ngeluarin single tapi tepayu gitu ya. Tapi emang beneran itu tuh rasa apa ya maksudnya teh ke Spotify apapun segala macam yang dirasain teh tidak seenak yang saya bilang kalau ngomongin tuh bersama satu band namanya Rosemary sih sebenarnya. Kalau ngomongin satu kan pasti berusaha satu, tapi enak lah tidak ada banyak kepala yang harus disatuin gitu. Nah, zaman dulu tuh itu sempat itu dan akhirnya diem aja di studio dan akhirnya bingung gitu ngapain manggung nggak bisa, Manggung nggak ada, terus virtual ya, dan segala ya. macam. Saya juga jarang ngobrol Ketemu sama. ya. Ada PPKM kan ya? Ya waktu itu betul, kan? zaman dulu terus akhirnya work from home kayak gitu WFH lah. semua. WFH semua lah, pokoknya mah dengan kacaunya akhirnya saya bingung gitu. Ngapain gitu zaman dulu teh. Terus akhirnya saya ya dulu pernah ngajarin. Akhirnya cobalah main. Main sendiri. Nggak, saya coba kayak ngomongin berangkat keluar dari pagi mungkin rezeki mah nggak dipatok ayam gitu. Yeah. Akhirnya saya orang main skateboard, bawalah ke bukit. Saya main skateboard. Ini ceritain nih total. Ceritain. Awal Termasuk pokoknya- orang-orangnya. Iya harus ceritain. Oke. Awal mula Ya, Fat Free City Skate School. akhirnya saya ke bukit ketemu sama teman namanya Ricky Dangos. Nah itu pemain Pemain skateboard Pemain juga, skateboard juga. terus akhirnya saya di sana nyoba main, terus akhirnya saya nanya gitu ke teman saya gitu, weh, nanti skate school ada gitu ya, terus, wih, gue di mana sabaraha 9, wih banyak oge nya,
Terus gini-gini ini akhirnya saya teh ngomong, oh gitu. Udah dulu juga Ricky Dangos juga sempat ngebantuin saya di Actin Park untuk pegang anak dan segala macam. Terus akhirnya saya mengutarakan mau nggak saya bantuin gitu kan? Saya bantuin gini gitu. Terus akhirnya si Dangosnya juga kayaknya saya masih mulai untuk sendiri gitu. Terus akhirnya saya ke Ricky Dangos juga minta izin untuk bisa saya buka sekolah lagi nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa lah, rezeki udah ada yang ngatur dan segala macam. Akhirnya ya bukalah si Skate School itu, ya. tapi saya bukanya awalnya kasih coaching klinik itu di Pasopati. Akhirnya per 1 Agustus 1 Agustus 2000 berapa itu ya? 2001 kalau ya 2001 ya. 2001, 2020 lupa lah. Ya. Pokoknya 2021 akhirnya saya buka satu skatepark yang dulunya dibuild sama Ega MP. Itu namanya di Lucky Line. Lucky Line Skatepark ya. Akhirnya dibuka di situ, akhirnya ya terus sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya. Nah, sampai sekarang kan kalau dilihat dari Instagramnya Factory City Skate School, udah banyak tuh Tot ya. Ya. Muridnya, berarti sebutnya murid kan ya? Ya, murid. Bukan para skater. Enggak Muridnya banyak ada berapa Tot? Sampai berapa sekarang? Nggak mau. Ih, harus ngasih tahu. 20, 30? Iya, sekitar gitu. 20. Nah ini yang pengen ditanya gini Tot. Ya. Ini bikin Factory City Skate School tuh Gatot memang hanya untuk senang-senang saja, maksud senang-senang saja dalam artian sini fun, ngajarin anak supaya ini nih yang namanya olahraga skateboard tuh bisa untuk sama anak kecil. Atau misalkan Gatot itu ngebikin skate school tuh untuk jadi nih anak kecil ini saya didik sampai bisa berprestasi ke depannya. Nggak, sebenarnya simpel sih Jar, karena memang awalnya gitu ya, awalnya buka skate school itu juga sih sebenarnya saya itu memang dari pertama itu memang nggak ada rencana, karena memang rencananya tuh memang saya tak pernah membuat dari tahun 2007 sampai 2009. Tapi pas kemarin pandemik tuh akhirnya saya tuh memutuskan untuk buat skate school lagi ya. Memang terbelit aja dengan pengen survive gitu ya, maksudnya struggle, akhirnya buat ada bisnisnya juga pasti kan itu kan. Iya, karena memang butuh uang jajan lah dan segala macam. Akhirnya tapi tidak bercita-cita fokus dan sebesar maksudnya sekarang dan itunya banyak ya. Itu enggak juga gitu. Jadi awalnya pertama cuman hanya pengen ngajarin anak. Saya bilang ke saya sendiri sih sebenarnya 4 sampai 5 anak udah cukup gitu sebenarnya. Tapi akhirnya jadi nambah dan akhirnya juga saya ngajakin teman-teman untuk bisa ngajarin di situ gitu. Jadi punya asisten juga, punya karena asisten karena juga saking banyak gitu muridnya. Terus, tapi memang itu tujuannya ya memang pengen mengajarkan sampai jadi misalkan total jadi jago. Kamu saya didik di sini di sekolah ini biar jadi pemain pro, biar bisa ikut pertandingan, biar bisa jadi juara. Atau hanya ya udah nggak apa-apa latihan aja biasa. Kan kadang banyak gini. Kalau orang image-nya ya, orang ngelihat ngajarin main skateboard itu ngajarin ya. Cuman anak kecil yang dipegang gini biar bisa maju gitu atau punya misi sendiri nggak sih Factory City Sebenarnya punya misi ya, karena kalau saya juga tanggung ya, karena saya sendiri juga pernah ngalamin jadi atlet gitu, terus rasanya disponsorin seperti apa, ya mungkin pasti punya naluri dong untuk anak didik tuh biar dia juga jadi jago. Dan akhirnya saya punya guideline, itu namanya guideline yang saya tulis. Jadi kayak ngedaftar gitu, saya kan dibantu dengan Kang Yuki Eci gitu ya, terus sama Irfan juga untuk bisa ngedevelop cara registrasinya seperti apa, pendaftarannya seperti apa. Teknisnya mungkin ya. Nah, akhirnya saya masukin kalau anak mau ke situ tuh ada pilihannya aja. Jadi kayak dari sport, lifestyle, kompetisi, pro. Akhirnya dia mencontreng apa yang dia pengen. Kalau dia belajar itu lifestyle kah, cuman hanya bersenang-senang kah, atau hanya jadi pengen nyoba, jadi sport gitu. Dia olahraga aja gitu, main skateboard gitu. Keren. Jadi, terus ya nah ini kan saya juga baru tahu sebenarnya. Terus ya akhirnya jadi buat guideline gitu. Jadi si anak itu harus tahu saya tujuannya apa gitu untuk belajar. Kan pasti orang tuanya kan. Itu juga disclaimer, orang tuanya yang harus menandatangan kalau misalnya dia udah daftar, ya dia harus setuju dari orang tuanya. Oh iya, dengan misalkan gini kan skateboard itu olahraga ekstrim, misalkan olahraga ekstrim. Berarti punya persetujuan kalau ada apa-apa. Ada apa-apa dan segala macam. Jadi emang di kita itu maksudnya di si Factory City Skate School itu juga dari 5 tahun ke atas gitu.
Oke. Jadi dia udah tahu tujuannya kemana gitu. Iya. Tuh sih. Nah berarti teman-teman Jawa Barat juga yang belum tahu sekolahnya Om Indra Gatot, Yes. tadi tambahin bisa lihat di sini namanya Fat Free City Skate School. Yes. Ada Instagramnya kan? Ada Bisa Instagramnya. langsung. Oke. Terus ada skateparknya juga Ada skateparknya juga. yang mantep. bisa langsung datang nyoba. Ya. Nah itu tentang Indra Gatot dan skateboardnya. Nah Rosemary-nya gimana? Rosemary-nya nggak tahu gimana Bapak aja. Nah Rosemary-nya gimana? Gimana, Jadi Rosemary? kalau suruh milih mending Jangan pertanyaan Fat itu dong. milih skateboard atau tapi nggak bisa deh, saya sendiri nggak bisa ngajuin pertanyaan skateboard atau Rosemary itu mah Rosemary. bagi saya sih kesatuan sama atau milih Rosemary atau milih Fat Free City Skate School. Boleh nggak di kiasan gitu? Oh, oke. Biasanya gimana coba? Kiasannya gini, saya ini mah Membagi jujur. waktu gitu. Nggak jujur. Kalau misalnya lagi manggung, ini mah dirasain ya Jar ya. Oke. Saya pernah bercerita Curhat tuh juga. kan jadinya curhat. Dia curhat. Kalau Deep lagi talk ini manggung, jadinya deep talk. beda banget gitu. Rasanya saya harus merasakan ngeband itu, saya harus memperhatikan di sekitar saya. Salah satunya ada personil yang lain yang saya Oke. juga harus menjaga itu. Dan kebanggaannya juga melihat ribuan atau ratusan Ya, gitu. ya. Orang itu ya saya juga merasakannya ya sama seperti yang dirasakan dengan teman-teman. Oke. Bedanya gitu. Ya. Atau enggak disebut enggak B aja gitu. Tapi beneran saya bukannya ya. ngomongin mau ratusan, tapi kalau saya lagi megang papan, Ya. dipanggil nama, dipanggil sponsor itu beda. Keren ya. Keren banget. Berarti kamu ngeband nggak keren atau? Tuh kan, saya kan ngomong kan tadi, kenapa harus tanya? Saya mengkiasan aja. Kerenan main band, kerenan megang papan. Iya enggak, saya Tapi kan, itu memang kan bener. enggak sebenarnya gini Jar, yang dirasain kan, kamu nanya rasain kan, Iya. saya ngerasainnya seperti Iya. itu, bukannya saya menghina si Iya, Rosemary iya, itu sendiri betul, gitu, betul. tidak punya kebanggaan di Rosemary, enggak, saya punya bangga gitu, tapi dengan ngomongin ratusan ribuan, saya lebih bangga pas pegang papan di atas obstacle dan saya mau turun dipanggil. Tapi emang bener pertandingan. olahraga skateboard tuh paling keren. Bukan karena pribadi kan, Bahaya. jadi lege gitu. Sekarang aja ngomong paling Kalau keren. di skateboard, ntar nge-interview yang lain, oh keren, renang keren. Iya. Nggak bener. Tapi kalau di skateboard tuh kayak ngerasa anjir jati diri gitu, legeg aja, bisa legeg. Tapi kalau di band saya merasa saya tidak bisa legeg karena saya punya Kesatuan teman-teman. bareng, oke. Ya, Jadi kalau ada yang saya nyeleneh satu, pasti kan yang dirugikan siapa? Oke. Gitu kan. Nah saya mah kalau di skateboard hanya kumaha aing we. Jadi bukan jadi pilihan itu mas skateboard jadi antara pilihan, Fat bener Free kan? City nggak bisa. Ya, Ini kan betul. yang dirasain Iya, kan. iya. Bukan ngomongin saya nggak nyaman ya. Iya. ngomongin di Berarti Rosemary. antara kayak ditanya pertanyaannya gini, pilih istri atau anak? Nah, nggak mungkin kan? Ya nggak mungkin. Kalau ngomongin pilih istri ke satu apa kedua, Nah, itu bisa. itu bisa Pasti ke kamu jangan dua, ketiga, cenah, gitu. milih. Jangan, kamu tuh jangan macem-macem dengan istri yang pertama. Pasti gitu kan. Nah, oke, nih sekarang mah kita ngobrolin Rosemary aja ya. Gatot kan Rosemary. Jadi Indra Gatot tuh personil atau member Rosemary yang emang awal berarti kan. Ya. Jadi saya sendiri, teman-teman yang lain juga itu masuk ke sini-sininya. Ya. Dari saya dan sini. Nah, kemarin kan kita cerita nih tentang karya All Over Me. Nah, si All Over Me bikin film pendek. Di situ film pendek, terus bikin video klipnya juga buat si Rosemary kan. Keterkaitannya lirik lagu itu dan film itu, film pendek itu. Coba jelasin dong. Jelasin ya. Kan tadi saya bilang kan bahwa saya pernah ngeluarin single tapi saya ngerasa kurang nendang. Kalau dipakai sendiri tuh berarti Enggak, harus bukan dengan bukan itu Rosemary juga, bukan itu juga. Cuman maksudnya pernah nggak nendang tapi kepuasan tentang namanya judulnya Hunger. Ya. Coba cek aja di YouTube-nya ya Hunger. Itu tentang YouTube, pandemi. Spotify-nya, ya oke. Itu tentang pandemik juga, pandemi juga kan. Tentang pandemik gitu. Oke. Nah, akhirnya buat lagi diem di rumah yang tadi saya bilang sebelum saya keluar rumah terus akhirnya memutuskan punya sekolah skateboard. Ya. Akhirnya punyalah yang namanya lagunya si All Over Me. Ya itu All Over Me itu tentang kayak ngomongin kayak ya saya jadi ya ini tentang Ya, saya semua ya. gitu, kayak yang harus survive gitu, harus berjuang Ya. gitu pasca pandemik dan segala Ya. macam. Nah, itu kan keterkaitannya memang ya kayak gitu, Ya, itu kan tapi mengeluarkan memang, itu. Terus akhirnya kenapa ke Rosemary? Rosemary juga kan sebenarnya udah memang Hal yang sama
hal yang sama dialami. dirasain Ya, betul. ya termasuk Ya, kamu semua, Jar gitu. Semua hal yang itu kan jadi iya, lagu jadi kamu sama, sendiri kan ya. sebenarnya. Si All Over Me ini memang satu lagu tapi mewakilkan kita semua memang mengalami hal itu saat pandemi. Termasuk gitu, kalian. termasuk kalian semua sebetulnya. Ya, karena di kan dunia ini iya, malah kan betul. gitu. Ya relate aja, terus Ya. kenapa jadi buat film gitu. Diambil ke film itu karena memang sesuai relate juga sama kehidupan. Jadi Ya, relate aja. ada konflik-konflik kecil Ya gitu konflik-konflik kecil itu juga, itu kan sama kerjasamanya dengan Kang Nala, kenapa Kang Nala juga suka produser gitu juga, dengan itu karena memang ada konflik-konflik kecil, terus berhubungannya dengan survive dari masalah rumah tangga dan segala macam itu kan pasti relate lah dengan yang kalian yang pernah mengalami itu, terus akhirnya jadi punya harus survive dari entah itu kerjaan, hidup dan segala macam, akhirnya jadi punya sekolah skateboard gitu sih sebenarnya. Nah ini film pendeknya kan udah rilis ya. Terus si video klipnya udah rilis juga. Nah terus filmnya ini kan bakal kemana? Ada di mana? Di festival film di luar Warsaw, negeri juga, ada di Polandia, dan Oslo segala ya. macam. Apa? Warsaw. Di Warsaw mana sih itu? Polandia, Polandia, ya, segala macam. terus Ya, Jerman, ikut, ya. Hong Kong, 5 negara ya? Ya. 5 negara. Nah, ya mudah-mudahan aja kita masuk nominasi kan, Ya. ngejar 5 besar. Ya. Kita, Tapi tuh nggak kan juga kita sih Rosemary ya. sebenarnya, ya Rosemary. Tapi sebenarnya juga nggak berharap sih, yang penting mah kita sudah mengeluarkan Keluarkan karya. karya, betul. Nah itu sebetulnya Mengeluarkan karya gitu. Jadi ya sudah gitu. Oke. Skateboard kedepannya Fat Free City Skate School tuh mau seperti apa dan gimana? Sebenarnya ya insya Allah lah doain buat teman-teman bahwa si Factory City juga lagi nge-build buka lagi di daerah Bandung Timur gitu. Oke. Jadi Masih sekitaran Bandung tapi ya? Bandung, Atau cuma luar kan ini kota? Bandung Tengah kan, Oke. kalau ini Bandung Timur, Ya. dan memang pasarnya di sana gitu untuk lagi nge-build skatepark yang baru, skalanya nasional sampai internasional gitu. Jadi mudah-mudahan Desember sampai Januari itu udah beres, sudah rampung. Oh, tahu aku tempatnya dah. Iya, Di situ. gitu, jangan dikasih. Oke, amin. Terus apa lagi? Ya gitu, terus ya apa? Ya semoga tambah banyak yang jago aja sih sebenarnya, jago. untuk bisa murid-murid juga bisa melihat ya, kalau misalnya teman-teman murid melihat juga pasti dia lebih semangat lagi untuk belajarnya, karena memang nanti di awal 2024 juga udah banyak pertandingan-pertandingan, mau itu lokal sama internasional. Oke. Gitu. Berarti kedepannya Jadi bakalan mah, ada skatepark baru lagi yang Ya. gede, yang taraf internasional atau Ya taraf internasional lah, nasional internasional mana? lah. Bandung. Ya di Bandung Timur tadi. Daerah apa? Terus aja terus. Oke, itu mah berarti nunggu ntar ya. Ya, nunggu ntar aja lah. launchingnya. Oke. Mancing Udah, berarti buat teman-teman wargi milenial dan Gen Z Jawa Barat ya? Jawa Barat khususnya, tapi bisa ditonton sama seluruh Indonesia atau sama dunia itu? juga bisa. Iyalah, kan keren ya, ngatung bener ya. YouTube. Pokoknya yang mau tahu tentang sekolah skateboard itu ada di Fat Free City Skate School. Ntar ada Instagramnya, ada apa lagi? Facebook, TikTok ada kan? TikTok ada. sih. Nah, situ kalau misalkan teman-teman juga yang punya anak, mau laki mau perempuan bisa sebetulnya kan? Ya bisa, karena Umurnya memang- dari berapa? Tot, Umurnya dari 5 tahun dari ke 5 atas. tahun ke atas, mau belajar main skateboard bisa langsung lihat di Fat Free City Skate School. Ya, Ntar bisa langsung tanya juga ke bisa Indra tanya Gatot. juga admin dan segala Ada macam adminnya gitu. Jadi juga. karena memang kalau ada yang niat, terus memang nanti juga ada setiap bulannya kita juga ada coaching klinik Ada gratis. coaching klinik gratis. Kayak trial gitu untuk teman-teman yang pengen nyoba gitu. Kalau yang mau langsung datang kemana? Ya sementara masih ke Lucky Square. Lucky Square di Lantai 3, lantai 3. Antapani, Di Antapani Jakarta. ya? Jalan Antapani. Jakarta. Oke, buat teman-teman podcast TVRI Jawa Barat, tadi yang udah kita ngobrol sama Gatot. Kalau teman-teman anaknya yang mau ikutan sekolah skateboard bisa langsung cek di sini Fat Free City Skate School, itu ada Instagramnya juga. Boleh langsung ntar tanya-tanya ke adminnya, kata Gatot. Nah, teman-teman juga jangan lupa follow media sosialnya TVRI Jawa Barat, ada Instagramnya, ada Facebooknya, ada TikToknya, dan jangan lupa subscribe YouTube-nya TVRI Jawa Barat. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di podcast TVRI Jawa Barat. It's sad for being myself. It's getting lost in my room. Too many shit that I've been through. And now hard to put my trust. Listen to what people say. Wish I could find